Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Hamidah dengan NIM 187205006. Saya mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ilmu Pendidikan Prodi Pendidikan Ekonomi kelas A. Untuk memenuhi proyek UAS semester 5 dengan mata kuliah Ekonomi Pendidikan dan dosen pengampu Ibu Eka Putri, MPDE. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari beliau. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu ada, jelaskan tujuan dan fungsi manajemen keuangan dalam pembiayaan lembaga pendidikan. Di sini untuk jawabannya yaitu adapun tujuan dari manajemen keuangan dan pembiayaan adalah untuk memperoleh dan mencari peluang sumber-sumber pendanaan bagi kegiatan sekolah agar bisa menggunakan secara efektif dan tidak melanggar aturan, dan membuat laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Manfaat pembiayaan pendidikan yaitu di sini yang poin pertama yaitu memenuhi kebutuhan sekolah. Yang kedua, memenuhi standar pendidikan. Yang ketiga, meningkatnya mutu proses dan hasil belajar siswa. Next, di sini ada nomor 2 yaitu menurut saudara, apakah sumbangan terbesar lembaga pendidikan untuk membangun ekonomi, begitu pula sebaliknya. Jelaskan. Di sini menurut saya, pendidikan adalah proses untuk meningkatkan kualitas SDM. Hasil yang nantinya dicapai adalah terciptanya sumber daya manusia yang kompeten dan sesuai dengan tuntutan pembangunan dan di mana dirinya memiliki soft skill dan hard skill yang baik sesuai dengan apa yang diharapkan oleh lapangan pekerjaan. Pendidikan merupakan indikator yang dapat mempengaruhi terjadinya pertumbuhan ekonomi atau ekonomi growth, yang dapat meningkatkan pendekatan masyarakat di mana pendidikan mendorong pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya pertumbuhan ekonomi memperlancar pendidikan suatu daerah maupun desa. Next, untuk pertanyaan yang ketiga yaitu, menurut saudara, apakah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pendidikan dan apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan tersebut? Jelaskan. Di sini saya menjawab untuk poin pertama, siswa memiliki pengetahuan dan wawasan baru yang lebih luas. Yang kedua, siswa menemukan keterampilan dan minat dalam belajar serta mampu meningkatnya lebih baik dan profesional. Yang ketiga, siswa memperoleh sikap dan karakter yang lebih baik. Yang keempat, siswa mendapatkan prestasi belajar di sekolah. Keberhasilan pendidikan jika 6 komponen berhasil dilaksanakan antara lain faktor media pembelajaran, faktor sarana dan prasarana, kurikulum, infrastruktur, tenaga pengajar, dan kepala sekolah. Next, di sini ada nomor 4, yaitu menurut saudara, apa saja manfaat yang diterima setelah menjalani proses pendidikan? Jelaskan. Menurut saya, pentingnya pendidikan seringkali disepelekan selain menjadi sarana untuk menambah wawasan pendidikan pun dapat mengasah kemampuan dalam menyelesaikan masalah, meningkatnya perekonomian hingga menciptakan kesempatan kerja yang lebih baik. Pendidikan sangat penting bagi semua orang yang bertujuan untuk mencerdaskan dan mengembangkan potensi dalam diri. Dengan semakin bertumbuh dan berkembang, setiap individu bisa memiliki kreativitas pengetahuan yang lebih luas, kepribadian yang baik, dan menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Next, untuk nomor 5, yaitu menurut saudara, pendidikan yang efisien itu seperti apa? Jelaskan dan jawab. Efisiensi pendidikan artinya memiliki kaitan antara penggunaan sumber-sumber pendidikan yang terbatas, sehingga mencapai optimalisasi yang tinggi. Cara belajar efektif dan efisien, belajar jadi lebih menyenangkan. Di sini yang pertama yaitu tetapkan tujuan, yang kedua atur jadwal belajar, yang ketiga buat suasana belajar yang nyaman, yang keempat membuat ringkasan, yang kelima membuat akronomi yang mudah diingat, yang keenam memahami bukan menghafal, yang ketujuh jangan malu bertanya, yang kedelapan atau yang terakhir yaitu pantang menyerah. Oke, terima kasih. Mungkin itu jawaban dari saya. Mohon maaf apabila ada salah penyampaiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.